Bab 1139. Terus-menerus bersujud. Kamu ini adalah bocah yang bodoh sekali, kamu masih mau bergabung dengan penatua ketiga saat ini. Benny mengeluarkan cibiran kasar kepada Erik. Sepertinya kamu tidak ingin memberi pil mujarab itu kepadaku, ya? Erik bertanya dengan santai. Sebenarnya itu masih tidak mustahil. Benny mengalihkan tatapannya, lalu tiba-tiba berkata sambil tersenyum, aku rasa kamu telah tersesat. Mungkin karena kamu belum tahu jelas mengenai sekte, jadi aku harus memberimu kesempatan sekali lagi. Mengapa kamu bersikap begitu baik? Erik tertawa dingin. Tentu saja aku harus membantu adik seperguruan, jadi hanya dengan meminta tolong padaku dengan segenap hatimu dan bersujud 3 kali, maka aku pun mau tidak mau memberikan pil mujarab itu kepadamu. Benny berkata sambil meninggalkan senyuman jahat. Hanya dengan memohon dan bersujud 3 kali maka aku akan mendapatkan pil mujarab itu, bukan? Erik merasa sangat tertarik. Tentu saja, kakak seperguruanmu ini dapat dipercaya. Benny pun melangkah mundur, lalu menunjuk ke tanah, kemudian sambil tersenyum berkata, bersujudlah di sini, lalu berkatalah ayah yang baik. Maka setelah itu aku, Benny akan menepati janjiku untuk melakukannya. Usai dia mengatakan itu, Dandi dan yang lainnya pun menjadi kesal. Benny, kamu jangan keterlaluan. Pada awalnya itu memang hak kami untuk mendapat pil mujarab. Jadi untuk apa kami memohon kepadamu? Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu sudah lupa apa yang telah dilakukan kakak-kakak seperguruanmu saat pertama kali kamu bergabung? Adik seperguruan Qin, ayolah pergi. Jangan beri dia kesempatan untuk bermegah diri. Semuanya pun menjadi marah, ketika Dandi datang untuk menarik Erik, Erik tidak bergerak. Dia pun tertegun, Erik menertawakannya, lalu berkata, aku rasa idenya baik-baik saja. Dandi pun terkejut mendengarnya. Apakah Erik benar-benar ingin meminta belas kasihan dari Benny, lalu bersujud? Adik seperguruan Qin, jangan kehilangan mukamu hanya karena pil mujarab. Itu sungguh memalukan, apakah dia tidak memiliki harga diri? Ya benar, kita masih bisa mendapatkan pil mujarab itu di lain waktu. Jangan biarkan orang lain jadi tidak memiliki rasa hormat. Kakak perempuan seperguruan juga berkata, menurutku kamu adalah pemuda yang cukup baik. Orang yang cekatan adalah dia yang dapat disebut sebagai pahlawan. Cepatlah bersujud, lakukanlah apa yang kukatakan. Aku akan memberikan pil mujarab ini kepadamu. Benny tertawa, lalu para murid lain yang ada di ruang pemurnian obat itu juga ikut tertawa. Jika berita bahwa ada seorang murid penatua ketiga bersujud kepada mereka untuk memohon belas kasihan ini tersebar sampai ke telinga penatua agung, maka dia tentu akan memberi mereka hadiah. Tentu saja, jika Erik benar-benar melakukannya, maka dia telah menyangkal kata-katanya sebelumnya. Bagaimanapun juga dia sudah bergabung dengan kelompok yang berlawanan, dia tidak dapat menyetujuinya. Baiklah, ayo mulailah sekarang. Erik mengangguk, lalu tersenyum pada Benny. Menurutmu apa yang akan aku lakukan, bukankah kamu yang berlutut? Benny mengerutkan keningnya sambil menatap ke arah Erik. Alhasil Benny sadar bahwa ada kilatan cahaya hitam di dalam mata Erik. Di dalam mata Erik, tampak seolah ada pusaran air hitam, sehingga membuat Benny tanpa sadar terjatuh ke dalamnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu tatapan matanya menjadi sedikit linglung. Emmet pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Benny. Adik seperguruan Qin tampaknya telah melakukan sesuatu pada Benny. Bukanlah, aku ingat bahwa kamulah yang seharusnya berlutut. Erik berkata dengan nada yang seolah ingin bermain-main. Apakah kamu bercanda? Bukankah kalianlah yang seharusnya memohon kepada kami, bukannya malah kami? Cepat berlututlah, jangan main-main. Di satu sisi, para murid yang ada di ruang pemurnian obat tertawa. Tapi Benny tampak kehilangan kesadarannya,
lalu berkata, "Ya, aku akan berlutut." Buk. Semua yang ada di sana begitu terkejut melihat Benny yang berlutut. Setelah itu, buk buk buk. Dia memberi hormat, lalu bersujud 3 kali kepada Erik. Kemudian sambil memegang pil mujarab di tangannya dia berkata kepada Erik, "Ayah, ini adalah pil mujarabmu. Pelayanan ruang pemurnian obat sungguh sangat bagus, kamu bahkan berlutut untuk memberikan pil obat ini. Benar-benar sungguh tidak disangka." Erik tersenyum, lalu mengambil pil mujarab itu. Semua orang tampak memberi tatapan yang bodoh. Terutama para murid dari ruang permunian obat, mereka tampak begitu tercengang hingga mereka hampir menggigit lidah mereka sendiri. Apa yang salah dengan Benny? Mengapa dia berlutut dan bersujud kepada Erik? Bukankah ini salah? Terlebih lagi, untuk apa Benny bersujud? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dandi dan yang lainnya juga kebingungan. Mereka awalnya mengira karena Erik baru saja bergabung, maka kondisi hatinya masih belum stabil. Sehingga mungkin akan terintimidasi oleh Benny. Mereka tidak mengira akan terjadi hal seperti ini, sungguh sama sekali tidak terduga. Erik pun segera memasukkan pil mujarab itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu melihat Dandi dan yang lainnya tampak tercengang. "Untuk apa kalian tercengang? Cepat ambillah pil mujarab ini." Erik menatap Dandi sambil tertawa. "Apakah kami juga dapat mengambilnya?" Dandi tampak masih tidak percaya, dia pun juga menghampiri Benny. Tanpa diduga, sebelum Dandi mengatakan sesuatu, Benny yang sudah melihat Dandi segera mengambil beberapa pil mujarab, lalu dia berlutut lagi, kemudian membenturkan kepalanya sebanyak 3 kali. Benny telah membenturkan kepalanya sebanyak 6 kali ke lantai, alhasil dahinya pun membiru. "Kakak seperguruan Zhou, apa yang sedang kamu lakukan?" Para murid ruang pemurnian obat pun tidak tertawa lagi. Mereka menggosok mata mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Begitu berita bahwa keturunan tetua telah bersujud pada bawahan penatua ketiga, maka bukankah itu berarti orang-orang di sekte Huo Yu akan menertawakannya? "Kakak seperguruan Zhou, cepat bangkitlah." Terdapat seseorang yang datang membantunya berdiri. Tanpa diduga, dalam sekejap Benny menjadi marah, lalu memukulinya. "Ayah, ini pil mujarabmu," ucap Benny kepada Dandi dengan suara lantang. Dandi pun memberi tatapan kepada Erik, seolah mengerti apa yang telah terjadi. Dia pun tertawa, lalu berkata, "Anak baik, cukup pintar." Kemudian, Emmet dan murid-murid yang lainnya juga berdatangan. Benny pun bersujud kepada mereka satu persatu. Kali ini mereka tidak hanya mendapat pil mujarab, namun pil mujarab yang ditahan karena berbagai alasan sebelumnya, juga diberikan kepada mereka. Pemandangan ini sungguh sangat menarik perhatian, tidak hanya bagi Dandi dan yang lainnya, tetapi juga untuk banyak murid lainnya. Ketika mereka melihatnya, mereka semua tampak terkejut dan menunjuk. Orang-orang yang berada di dalam ruang pemurnian obat seolah akan segera pingsan. Masalahnya, kakak seperguruan Zhou tidak meminta bantuan. Tetapi siapapun yang berani membantunya seolah akan dia habisi. Hingga pada akhirnya, dahi Benny pun berdarah, seluruh wajahnya terdapat aliran darah. Mereka semua telah mendapat pil mujarab juga telah tertindas dalam waktu yang lama. Namun kali ini, mereka akhirnya dapat merasa puas, mereka sangat bahagia. Nampaknya kakak seperguruan Zhou kalian itu memiliki karakter yang baik dan kebiasaan yang baik, dia bahkan bersujud. Mungkin sejak kecil dia kurang kasih sayang seorang ayah. Sepertinya kalian akan membutuhkan lebih banyak bantuan di masa depan. Erik membuka mulutnya, berkata kepada orang-orang ruang permunian obat. Mereka semua merasa sangat malu, seolah berharap agar dapat menghilang dalam sekejap. Kakak seperguruan Zhou, apa yang membuatnya menjadi gila seperti ini? Ini sungguh memalukan sekali. Benny, kalau begitu kami pergi dulu ya. Erik pun tersenyum,
Kemudian mereka semua pergi keluar dari ruang permunian obat. Butuh waktu lama bagi Benny untuk tersadar. Begitu tersadar, hal pertama yang Benny lakukan ialah menutupi kepalanya. Dia merasa kesakitan, lalu berteriak. Apa yang telah terjadi? Siapa yang memukul kepalaku? Di mana Dandi dan yang lainnya? Untuk apa kalian menatapku seperti itu? Benny melihat ada darah pada tangannya, lalu dia juga melihat ada orang-orang yang tampak aneh tidak jauh dari situ. Kakak seperguruan Zhou, kamu baru saja, seorang murid dengan berani berkata. Ada yang terjadi denganku. Mengapa aku tidak dapat mengingat apa-apa? Mengapa ada begitu banyak darah di lantai? Apakah Dandi telah memukulku? Benny dapat merasakan sakit pada laut kesadarannya. Dia tidak dapat mengingat apapun. Benny, sebenarnya apa yang telah terjadi? Seorang lelaki tua yang berjubah abu-abu, dengan wajah muram, datang dengan tergesa-gesa. Awalnya dia sedang memurnikan obat. Namun setelah diberitahu oleh seorang murid, dia segera datang. Tetua, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kalau begitu lihatlah sendiri. Orang tua itu mendengus dingin. Para murid yang ada di sekitar pun melemparkan jimat giok kepada Benny. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.